Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon izin kembali ya Pak Bu untuk menggantikan Ustadz yang hari ini berhalangan hadir. Jadi kalau kula pernah sekali menggantikan, dan niki alhamdulillah Allah mentakdirkan kula saged bermajelis kalian jamaah bapak-bapak ibu sekalian. Jadi mohon izin menggantikan Ustadz yang hari ini beliau berhalangan hadir. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hingga detik ini. Allah masih memberikan kepada kita waktu, nikmat usia, nikmat sehat, yang mana beberapa hari, 2 hari terakhir ini Pak, itu saya mendengar ya, orang-orang, beberapa kenalan saya 2-3 orang itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam waktu 2 hari itu ada 3 orang yang kemudian itu saya tahu, saya kenal, itu meninggal. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat luang usia. Dan yang meninggal itu tidak selalunya yang nyuwun ngapunten yang sepuh mawon. Kemarin di daerah baru Jumat niku nggih di Tangkil niku nggih Pak, itu ada anak-anak itu usianya baru 15-an tahun mungkin Pak, masih muda. Itu kecelakaan, qadarullah kemudian meninggal. Nah, makanya pada kesempatan berbahagia ini, selain kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat waktu, nikmat sehat, niku yang paling penting di antara itu semua, Allah memberikan kepada kita kerentek hati untuk kemudian menggunakan waktu itu, menggunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling utama gitu Pak Bu. Karena kalau nikmat sehat mawon niku kathah. Menika kathah tiyang ingkang sehat waras napa artanipun melimpah. Tetapi tidak semua orang bisa merasakan mudahnya untuk beribadah. Padahal dengan ibadah itulah kemudian yang akan membuat usia kita itu bisa menjadi tabungan kemudian kelak di akhirat. Dengan ibadah itu, sedekah itu yang akan menjadikan harta kita itu bermanfaat kelak di akhirat. Dengan ibadah itu yang akan menjadikan seluruh apapun yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini bisa kita bawa ke akhirat. Kalau orang-orang zaman dulu ya Pak, orang-orang Cina maupun orang-orang Mesir, Fir'aun itu kuburan orang kalau dikubur itu disangoni napa emas. Makanya kan banyak penemuan-penemuan makam-makam kuno niku yang ditemukan tidak cuman jasad tetapi juga emas, perak, perhiasan-perhiasan. Pikirnya kalau kemudian emas itu dimasukkan ke dalam kubur akan bermanfaat bagi mayit. Padahal tidak seperti itu. Kan Rasulullah mengajarkan ya kalau agar harta itu bermanfaat bagi kita bisa dibawa mati. Kan kalau ada perkataan ya dunia itu nggak usah nemen-nemen, dunia ora digawa mati. Ngoten ya, Pak.
Itu ada benarnya, tapi ada kelirunya juga. Dunia itu bisa kita bawa, Pak. Harta kita bisa kita bawa ke akhirat. Caranya dengan apa? Dengan bersedekah. Caranya dengan apa? Dengan menunaikan zakat. Dengan menggunakan harta yang kita miliki itu untuk menolong, membantu orang yang membutuhkan. Nah, itu kemudian nanti akan diganti oleh Allah di akhirat kelak, insya Allah. Maka kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan tidak kepada semua orang. Kemudian sholat beriring salam adalah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga orang-orang yang senantiasa berusaha menjalankan sunnah beliau, mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin hari Jumat niku tanggal pinten Pak? Tanggal 5 September. Hijriahnya tanggal 12. Tanggal 12 niku tanggal kenapa Pak? Rabiul Awal tahun gajah niku hari tanggal lahirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kita kenal dengan hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang berarti masuk hari ke 14 Pak ya. Kalau hitungan hijriahnya berarti sekarang sudah 14 Rabiul Awal. Karena kalau kalender Islam itu hijriah itu pergantian hari tanggal niku setelah maghrib. Kalau Masehi niku kan ganti pun setelah jam 12 dalu. Tetapi kalau Hijriyah itu setelah maghrib itu sudah ganti tanggal. Berarti sudah 2 hari. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ketika beliau lahir di hari Senin. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, kemudian beliau bersabda, itulah hari di mana beliau dilahirkan dan di mana beliau diutus dan diturunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW ini, kalau dahulu Pak ya, Maulid Nabi niku sebetulnya model-model kan enten sebagian kaum muslimin niku teng Indonesia enten sing merayakan Maulid Nabi, enten sing boten. Kan ngoten Pak. Nah, tetapi saya tidak ingin membahas itu Pak ya. Apakah merayakan dan sebagainya itu pun sudah, yang mau merayakan nggih monggo, sing boten nggih monggo. Tetapi poinnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini, kelahiran beliau di dunia ini, adanya beliau niku tentu merupakan satu hal yang patut kita untuk syukuri. Jadi kalau panjenengan sami niku saged ngertos ibadah, saged ngertos Islam, saged ngertos iman, niku kan krana perjuanganipun Nabi Muhammad SAW. Dan beliau Pak itu sudah bersabda ketika itu menyebutkan innama anna rahmatun muhdatun. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan sebuah rahmat. Sebuah rahmat yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Jadi kelahiran beliau di dunia ini, adanya beliau itu merupakan hadiah yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena melalui beliaulah kemudian Allah mengajarkan kepada manusia petunjuk-petunjuk. Melalui beliau kemudian kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik, dengan lebih bermakna. Dan beliau merupakan sosok yang sangat mencintai umatnya. Jadi Allah mengirimkan, mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat, sebagai hadiah kepada umat manusia.
sekaligus juga beliau sendiri merupakan sosok yang sangat cinta kepada umatnya. Jadi ini di dalam sebuah hadis disebutkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa di dalam ayat. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim, Rabbi innahun adlalna katsiran minan nas. Nabi membaca doa itu. Ya Allah, sesungguhnya ada orang-orang yang, atau Nabi Ibrahim sedang menyebutkan sosok Raja Namrud gitu Pak. Yang kemudian sosok ini, orang-orang ini mengajak manusia kepada kesesatan. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya banyak umatku ini yang tersesat karena seorang lain. Kemudian juga Nabi Isa berdoa, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, sesungguhnya ketika engkau mengazab kaum muslimin, orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Ketika Rasulullah membaca doa ini, kemudian beliau ingat kepada umatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis, umat ingat kepada umatnya, baik umat yang dahulu lahir hidup bersama Nabi maupun yang sekarang ini. Karena ketika ditanya kepada sahabat, wahai Nabi, kita kan umat Anda, kita ikut Anda wahai Nabi. Kata Nabi, antum ashabi, bukan kalian umatku itu, kalian itu adalah sahabatku. Umatku adalah mereka nanti yang kemudian hidup setelah sepeninggalku, dan kemudian mereka tetap mengikuti petunjuk yang aku bawa. Itulah umatku, kata Nabi. Mengingat umatnya, mengingat kula panjenengan sami niki, kalau Nabi Muhammad kemudian menangis hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, datangi Nabi Muhammad, tanya apa yang membuat dia menangis. Tentu Allah lebih tahu. Kemudian Jibril datang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lima tabkika, apa yang membuat engkau menangis? Kemudian kata Nabi, ummati. Beliau khawatir, sebagaimana khawatirnya orang tua yang melepaskan anaknya, Pak. Ini kan kalau panjenengan sami gadah, napa niku gadah anak ngoten ya, Pak. Napa putu, napa ketika mungkin keluar pergi jauh dan lain sebagainya, itu kan ada rasa khawatir. Bagaimana nanti kalau anakku seperti ini? Bagaimana nanti kalau cucuku seperti ini? Mereka nanti hidupnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kecintaannya Rasulullah kepada umatnya, kepada pulau panjenengan samian itu seperti kecintaan orang tua kepada anaknya. Khawatir beliau, Pak. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering sekali kemudian mengingatkan para sahabat untuk jangan sampai kita itu jauh dari petunjuk-petunjuk beliau. Bahkan solawat saja, Pak. Solawat kepada Nabi itu bisa jadi pahala. Itu bisa jadi salah satu sarana kita untuk meraih pahala. Salawat ini kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi ini salah satu bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keutamaannya banyak sekali, Pak, solawat niku. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali,
maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maksudnya akan membalas solawat itu dengan pahala 10 kali lipat. Wa hatta anhu asyra sayyi'ah, dan menghapus 10 kesalahan, dosa-dosa kecil. Wa rafa'ahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkatnya 10 derajat. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita untuk mensyukuri tadi hadiah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa diutusnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah menyayangi kita, mencintai kita, mendoakan kita. Salah satu bentuk balasan yang bisa kita lakukan adalah mengikutinya dan bersolawat kepada Nabi. Dan solawat kepada Nabi niku diibaratkan, beliau pernah mengibaratkan, Pak. Solawat niku meskipun ditujukan kepada Nabi, kata Nabi Muhammad itu seperti gelas penuh. Gelas penuh, nah solawat itu seperti air yang dituangkan ke dalam gelas yang penuh. Kalau misalkan gelas penuh diisi air putih, yang terjadi apa Pak? Tumpah, kan ngoten. Nah sami, solawat kula panjenengan sami yang diucapkan tadi terus menerus itu seperti air tadi, dia akan meluber, nanti akan balik kepada kula panjenengan sami. Artinya setiap solawat yang kita lakukan itu baliknya kepada diri kita sendiri. Makanya Rasulullah SAW kemudian di dalam hadis yang lain menyebutkan al-bakhil, orang yang pelit, orang yang medit nih Pak, pelit. Niku man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit niku bukan hanya sekedar orang yang tidak mau berbagi makanan, berbagi rezeki, berbagi macam-macam niku Pak. Tetapi kata Nabi, orang yang pelit itu adalah orang yang menzukirtu. Apabila nama beliau disebut, nama Rasulullah Muhammad disebut, falam yusolli alayya, maka orang yang mendengarnya tidak bersolawat kepada Nabi. Itu kata beliau orang yang pelit. Pelit bahkan kepada dirinya sendiri. Nah, solawat niku kan ucapnya ringan dan pahalanya balik kepada diri sendiri, Pak. Makanya ketika disebut nama Nabi Muhammad kok kemudian tidak terucap solawat dari mulut kita, dari lisan kita, itu menurut sabda Nabi itu termasuk orang-orang yang pelit. Nah, makanya solawat ini penting. Solawat itu tidak harus menunggu momen solawatan baru kita solawat. Solawat itu ya ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, kemudian kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak harus selalu ya kesel Mas. Cerita Nabi Muhammad kemudian setiap mendengarkan solawat terus ya capek. Ya kan bisa di dalam hati bisa Pak, diucapkan juga bisa. Sebagaimana zikir istighfar ini kan bisa di dalam hati, bisa dilesankan. Yang penting selalu kita ingat bahwa sholawat kepada Nabi itu sesuatu yang berpahala, sesuatu yang mulia, yang ringan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin ganjarannya kelak di akhirat. Jadi ini salah satu bentuk ibadah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kemudian sabda Nabi, ucapan-ucapan beliau yang kemudian menunjukkan rasa cinta Rasulullah Muhammad SAW ini kepada umatnya. Ya, pertanyaannya kemudian bagaimana bentuk cinta kita kepada beliau? Nah, tentu yang pertama tadi sholawat itu sudah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi, ya kita bersolawat. Kalau di dalam kisah-kisah para sahabat itu kata sekali Pak, banyak sekali kemudian kisah-kisah yang menyebutkan tentang bagaimana sahabat ini, para sahabat Nabi ini cinta sekali kepada Nabi Muhammad. Dulu ada sahabat namanya Sawat bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Jadi Sawat ini suatu ketika
perang Badar, ketika Rasulullah hendak pergi berangkat ke medan Badar, itu Rasul mengumpulkan para sahabat, Pak. Jadi dibariskan. Biasa kalau apa? Militer, ya. Militer ini kan pasti ada baris berbaris, dan baris berbaris ini kan harus rapi kan, Pak. Nah, Rasul itu meluruskan para sahabat dengan tongkat untuk meluruskan sahabat. Yang barisnya nggak rapi disurung, disurung kalih kayu nih, Pak, untuk mundur. Nah, Sawat bin Ghaziyah ini kemudian barisannya nggak rapi, Pak, agak maju. Mungkin dia sengaja agak maju biar nanti didorong oleh Nabi. Ternyata benar. Kemudian Rasul keliling sampai di tempat Sawat ini, ternyata dia nggak rapi, tidak rapi barisnya, kemudian dirapikan Nabi dengan menggunakan tongkat tadi. Kemudian ketika didorong gitu, Pak, Sawat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, auja'tani." "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Faqad ba'atsakallahu bil haqqi wal adli faqidni." Ini mungkin kalau kita ya, Pak ya, komentari itu, kalau Pak sahabat yang lain ya mungkin heran. Ini Sawat ini wong barisannya nggak rapi, kemudian diluruskan oleh Nabi, lah kok berani-beraninya, "Wahai Rasul, engkau telah menyakitiku." Lah kan yang salah sinten, Pak? Sawat. Yang salah kan sahabatnya ini agak maju, diingatkan. Ini kayak kejadian teng Indonesia menikah ya, Pak. Jadi beberapa waktu lalu saya baca berita, itu ada orang tua, Pak. Orang tua yang menuntut ganti rugi. Jadi ada seorang guru mengingatkan muridnya, mungkin karena gurunya ya agak rada emosi ngoten ya, Pak. Kemudian muridnya ini dipukul pakai sandal. Kemudian orang tuanya mboten terima, dilapor ke polisi, ganti rugi 20 juta, Pak. Itu sampai ngedol motor. Jadi anaknya itu salah, diingatkan, malah orang tuanya nggak terima. Ya mirip kayak Sawat ini. Dia salah, diingatkan, tapi malah tidak terima. "Wahai Rasulullah, auja'tani." "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Padahal Allah Subhanahu wa taala ba'atsaka bil haqq." Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau dengan kebenaran dan keadilan, maka wahai Nabi, izinkan aku untuk menuntut balas. Sawat pengen menuntut balas. Kemudian Nabi bersabda, "Silahkan wahai Sawat." Ternyata Bapak. Ternyata kemudian ketika Nabi Muhammad maju, engkau pengen balas perbuatanku tadi, Sawat, monggo. Rasul kemudian membuka bajunya biar dibalas oleh Sawat. Ternyata kemudian Sawat memeluk Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata tadi itu memang sengaja, Pak. Sawat ini sengaja biar dia maju, kemudian nanti biar didorong Nabi, kemudian dia meminta kepada Nabi untuk membalas, padahal pengennya Sawat ini, ya Rasulullah, katanya, sesungguhnya aku hanya ingin kulitku ini menempel kepada kulitmu, sebab aku tidak tahu apakah nanti aku masih hidup setelah ini. Maka izinkan untuk terakhir kalinya tubuhku bersentuhan dengan tubuhmu, wahai Rasulullah. Jadi ternyata ini caranya Sawat biar bisa menempel kepada Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk cintanya sahabat kepada Nabi. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar nih, Pak, ketika Nabi Muhammad hijrah niku dari pundi, Pak? Mekah menuju Madinah nggih. Niku kan kisah yang masyhur ketika perjalanan niku mampir di gua namanya gua Thur nggih, Pak. Nabi kali Abu Bakar ini kan sembunyi di gua Thur. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah, ketika berjalan niki, Pak, ternyata Abu Bakar itu berjalannya gonta-ganti.
kadang di belakang Nabi, kan niku berdua toh nggih Pak. Abu Bakar niku jadi berjalannya kadang di belakang Nabi, kadang di depan Nabi. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau berjalannya kok gonta-ganti? Kenapa?" Kemudian kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya terkadang ketika berjalan itu aku ingat kepada orang-orang yang mengejarmu, pengen mencelakakanmu. Maka aku ingin berdiri di belakangmu untuk melindungimu dari orang-orang tersebut. Dan ketika berjalan di belakangmu, wahai Nabi, aku ingat orang-orang yang sering mencegatmu, ingin mencelakaimu. Makanya kemudian aku menyusulmu berjalan di depanmu untuk nanti kalau ada orang yang mencegatmu." Makanya Abu Bakar ini bolak-balik depan belakang. Karena khawatir nanti kalau ada orang yang mencelakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk cintanya sahabat. Bilal bin Abi Robah. Cinten niku Mak Bilal niku Pak. Muadzin, nggih. Muadzin yang sandalnya itu sudah masuk surga. Yang didengar oleh Nabi. Wahai Bilal, suatu ketika Nabi tanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, sesungguhnya aku telah mendengar suara sandalmu itu di dalam surga. Amalan apa yang kau lakukan, Bilal?" Kata Bilal, "Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya amalan yang selalu aku lakukan itu adalah berwudu setelah tidak suci." Pripun niku, Pak? Berwudu. Yen kula panjenengan sami biasanya wudu niku nggih yen ajeng salat. Kan ngoten ta, Pak? Lain napa Bilal niki berwudu setiap setelah selesai, mohon maaf, buang air besar maupun air kecil. Pokoknya kalau berhadas besar maupun hadas kecil niku wudu, hadas besar mandi Pak ya, kalau hadas kecil itu wudu, sebelum sholat juga wudu. Jadi selalu wudu terus. Amalan itulah yang menyebabkan Bilal kemudian dijamin masuk surga. Sandalnya pun teng swarga Pak. Masuk sandalnya teng surga tiangnya buatan. Ya kan otomatis Pak. Kalau orangnya sandalnya sudah di surga, otomatis orangnya nanti nusul kan ngoten. Lah amalannya apa? Amalannya menjaga wudhu. Tidak hanya setiap sebelum sholat, tetapi setiap ada kesempatan. Lah ini abot lho Pak. Lah setiap tengkolah setelah itu wudhu Pak. Ini abot. Wong kadang napa nyuwun ngapunten, kadang teng Indonesia ini nggih kula sering nemui lawang napa nyuwun ngapunten, buang air kecil di kamar mandi saja itu kadang masih susah. Kula sering nemuin niku, teng pinggir-pinggir dalan, pinggir sawah kathah mboten, Pak. Mboten ya. Itu nyuwun ngapunten, napa tesih buang air kecil niku sembarangan. Dan niku mikir wudu ya pun tambah abot meleh. Wong mikir tengkolah saja berat, apalagi mikir wudu setelah dari kamar mandi. Kan ngoten, Pak. Dan niku masyarakat mereka ya Pak, masyarakat mereka. Lah ini Bilal bin Abi Robah ini kan muadzin Pak ya. Itu setelah wafatnya Nabi, beliau ini nggak pernah azan. Nggak pernah azan. Kenapa Pak? Karena setiap kali beliau azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, niku beliau mesti nangis. Ingat Nabi, mesti nangis sampai nggak bisa melanjutkan. Akhirnya digantikan oleh sahabat yang lain. Jadi Bilal setelah kematian, setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bilal nggak bisa adzan lagi, Pak. Setiap asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ingat Nabi kemudian menangis. Ya adzannya kan nggak rampung-rampung ya, Pak. Langkah dibaleni meleh sampai mereka meleh nangis meleh, makanya diganti. Ini kok Bilal, saking cintanya kepada Nabi. Bahkan Umar bin Khattab niku Pak, ketika mendengar Rasulullah wafat, itu kan beliau nggak bisa berdiri Pak. Napa lutute niku abot. Boten saged nyonggo tubuhnya saking gemetarnya. Ketika itu Abu Bakar mengumpulkan kaum muslimin di masjid kemudian diumumkan, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat." Umar yang berdiri kemudian jatuh terduduk sampai marah Umar niku Pak. "Wahai kaum muslimin, kalau ada yang menyatakan bahwa Rasulullah wafat,
Aku akan napa Pak? Aku akan memenggalnya. Gak boleh ada yang mengatakan Nabi Muhammad wafat. Saking cintanya Umar ini sampai boten sadar. Enggak, Rasulullah tidak wafat. Sebenarnya Rasulullah itu seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa yang diangkat ke langit, nanti turun lagi. Makanya kalau ada yang mengatakan Nabi wafat sini, datangkan kepadaku di hadapanku, tak penggal kepalanya. Tetapi kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, barang siapa yang beribadah kepada Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Allah itu tidak mati, Allah Maha hidup. Dan barang siapa yang beribadah menyembah kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Nabi Muhammad adalah manusia yang akan mati. Maka kemudian Umar baru sadar, oh iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia. Saking cintanya sahabat itu, Pak. Ekspresinya macam-macam. Nah, pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya niku kula panjenengan sami buktikan cintanya Nabi niku pripun, Pak. Kalau dulu sahabat macam-macam niku, Pak. Ada yang pengen berpelukan kepada Nabi, ada yang melindungi Nabi dari depan dan belakang. Banyak sekali macamnya. Nah, kula panjenengan sami ini bentuk cintanya kepada Nabi pripun, Pak. Bentuk cintanya kita kepada Nabi itu salah satunya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kula panjenengan sami niki benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya tentunya, maka fattabi'uni kata Nabi. Maka ikutilah Rasul, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk pembuktian atau praktek cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini adalah mengikuti perintah-perintah beliau. Mengikuti perintah-perintah beliau. Sebagaimana seorang anak yang kemudian telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, maka bentuk kasih sayangnya, bentuk kecintaannya yang mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemudian hal yang mestinya kita perhatikan bersama-sama, baik kemudian untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Bahwa Rasulullah SAW itu sudah dari dulu menyayangi umatnya, mencintai umatnya, maka giliran kita kemudian untuk menyambut, membalas cintanya Nabi Muhammad SAW itu yaitu dengan mengikuti beliau. Tidak hanya pada urusan ibadah saja, Pak. Kalau ibadah jelas nih kok. Sholat. Ada salah seorang sahabat Nabi yang ketika sholat itu tidak sesuai dengan Nabi, Nabi perintahkan untuk ulangi sampai 3 kali, Pak. Kemudian ketika sudah sampai 3 kalinya, sahabat ini baru minta untuk diajarkan. Wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, ajari. Dalam hal ibadah, sebisa mungkin kita mengikuti apa yang kemudian diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian di dalam urusan akhlak, dalam urusan perilaku, itu juga sebisa mungkin kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan salah satu contoh dari mengikuti
Rasulullah adalah mengikuti sifat pemaaf. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah." Sebab tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Nah, niki sebenarnya materinya pemaaf. Tetapi karena waktunya pun niki sampun ya, Pak. Sampun habis. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan berikutnya kami akan mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kemudian semoga bermanfaat kepada jamaah sekalian tentang pemaaf ini. Karena sebenarnya materinya di situ, Pak. Kita mengikuti Nabi Muhammad, salah satunya adalah mengikuti sifat pemaaf beliau. Tetapi karena waktunya sudah mendekati Isya, sudah masuk waktu Isya, maka kami cukupkan di sini dan mudah-mudahan tadi menjadi pengingat kepada diri kita semua untuk semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan nanti dengan rasa cinta itu, dengan usaha kita itu, kula panjenengan sami pantas untuk masuk ke dalam golongan yang mana golongan tersebut kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dan bisa merasakan telaga Al-Kautsar di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.